got so motherfucking design on right now. Sistem peredaran darah. Apa yang kalian ketahui tentang tekanan darah dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan kita? Tujuan pembelajarannya yaitu memahami struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah, menjelaskan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, mengidentifikasi cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Organ-organ sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah kecil. Darah dari jantung dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sistem peredaran darah besar. Darah yang sudah kaya oksigen dialirkan ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi sebelum kembali ke jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, terbagi menjadi 4 ruang, 2 serambi dan diabilik. Darah mengalir melalui jantung dalam siklus yang melibatkan kontraksi dan relaksasi otot jantung. Anatomi jantung terdiri dari serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimkannya ke bilik kanan. Bilik kanan atau ventrikel kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Serambi kiri atau atrium kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke bilik kiri. Bilik kiri atau ventrikel berfungsi mempompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pembuluh darah. Arteri berfungsi untuk mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kapiler adalah tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Vena adalah pembuluh yang mengembalikan darah rendah oksigen dari jaringan ke jantung. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Plasma darah adalah komponen cair yang mengandung air, protein, garam, dan berfungsi untuk mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Sel darah merah mengandung hemoglobin, berfungsi mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Sel darah putih bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan patogen seperti bakteri dan virus. Trombosit membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau cedera, mencegah pendarahan berlebihan. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Berikut penjelasan tentang hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah berada di atas batas normal. Tekanan darah normal biasanya berada di kisaran 120-80 mm hidrargyrum. Hipertensi disebabkan karena riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan risiko. Pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Hipertensi berisiko seperti kematian, mendadak, kerusakan mata, dan kerusakan pembuluh darah. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke bagian jantung tersumbat, biasanya karena penumpukan plak lemak, kolesterol, dan zat lainnya di pembuluh darah arteri koroner. Serangan jantung disebabkan karena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, diet tinggi lemak. Serangan jantung berisiko seperti kerusakan otot jantung permanen dan resiko kematian jika tidak segera ditangani. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terhenti atau berkurang. Tanpa pasokan darah yang cukup, sel-sel otak tidak menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Stroke disebabkan oleh sumbatan gumpalan darah di pembuluh darah yang membawa darah ke otak atau oleh pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan perdarahan ke jaringan otak. Resiko stroke yang meliputi kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi tubuh, gangguan bicara, dan kesulitan berpikir. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Rajin berolahraga, aktivitas fisik seperti jogging, bersepeda, dan berenang menjaga kesehatan jantung dan aliran darah. Konsumsi makanan yang sehat, makanan tinggi serat, rendah lemak jenuh, dan kaya vitamin baik untuk kesehatan pembuluh darah. Hindari merokok dan alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol yang berlebih dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kelola stres.
Stres berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, jadi penting melakukan relaksasi atau kegiatan menyenangkan. Rutin memeriksa kesehatan, cek tekanan darah dan kadar kolesterol secara berkala untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Ayo kerjakan latihan soal berikut. Organ utama yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh adalah? Jawabannya adalah C. Jantung. Pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh disebut? Jawabannya adalah B. Arteri. Apa fungsi utama dari sel darah merah? Jawabannya adalah A. Mengangkut oksigen. Hipertensi adalah istilah untuk? Jawabannya adalah B. Tekanan darah tinggi. Cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah adalah? Jawabannya adalah C. Berolahraga dan makan makanan sehat. Role playing, sistem peredaran darah. Halo semuanya, aku Randy sebagai darah. Hai, saya Bintang, saya jadi jantung. Aku Rian sebagai pilih kanan. Saya Dusribo sebagai Saya Olivia sebagai seram kiri. Aku Kesha sebagai pilih kiri. Saya Devin sebagai vena. Halo, saya Rito sebagai paru-paru. Halo semuanya, saya Skia sebagai arteri pulmonalis. Halo semuanya, saya Nasya sebagai arteri. Halo semuanya, aku Ayunda sebagai seluruh tubuh. Hai jantung, aku baru dari seluruh tubuh. Tubuhku penuh dengan CO2. CO2 akan berkarya dengan O2. Hai Tara, jadi kamu harus ke paru-paru. Ya, aku harus lewat mana untuk ke paru-paru? Kamu harus melewati aku, nanti aku pompa kamu menuju paru-paru. Oke, pompa. Aku harus menuju ke pompa yang mana? Siap, setelah aku pompa kamu nanti lewat arteri pulmonalis ya. Pasti kamu mau ke paru-paru kan? Yuk aku antarin. Ya ampun, darah kamu kotor sekali. Iya nih, aku dengan CO2 habis dari seluruh tubuh. Aku membersihkannya dan menggantikannya dengan O2. Sudah tugasku untuk membersihkanmu. Oh iya, kita tap dulu ya agar bisa mengganti CO2 di tubuhmu. Sekarang tubuhmu sudah bersih dan penuh dengan O2. Tugasmu sekarang adalah mengedarkan ke seluruh tubuh. Tapi sebelumnya kamu harus melewati jantung dulu. Terima kasih paru-paru. Aku akan kembali ke jantung. Tapi aku harus lewat mana? Lewat vena pulmonalis ke jantung bagian serambi kiri ya. Oke paru-paru, see you, bye-bye. Serambi kiri. Aku punya banyak O2. Aku mau bagi-bagi ke seluruh tubuh. Kamu mau bantu aku? Oke, aku bantu, tapi aku cuma bisa membantumu dengan memompa ke bilik kiri melewati katup jantung. Pump darah ya, yang akan membagikan O2 ke seluruh tubuh. Iya nih, kamu membantuku untuk menghasilkan O2. Oke, aku akan bantu kamu keluar jantung untuk ke seluruh tubuh. Nanti kamu akan melewat arteri. Hai darah, aku arteri. Kamu akan melewatiku untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Oke, dari nggak pakai lama, nanti langsung antar aku. Paket. Saya pesan O2 darah, apakah sudah sampai? Ini aku bawakan banyak deh. Terima kasih darah, kamu pengertian sekali. Ini akan aku gunakan untuk metabolisme. Oh iya, aku nitip CO2 ya. Tolong nanti bawakan ke paru-paru untuk dibersihkan. Ya, sampai deh. Aku bawa cewek untuk buku kotor lah. Tapi demi kamu, apa sih yang enggak? Kamu dia tubuh. Aku mau kembali ke jantung melewati vena-vena. Oke, hati-hati ya. Halo darah, kamu kotor sekali. Yuk aku antar ke jantung biar diarahkan harus kemana. Sampai deh.
Aku bawa cewek untuk buku kota Pak. Tapi demi kamu apa sih yang enggak? Iya.